Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keimanan yang merupakan nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan itu atas kesehatan, atas kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah taala, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari betul janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup kita hanya diperuntukkan untuk beribadah saja. Kalau bekerja, mungkin aktivitas yang lainnya, sekolah, itu tambahan. Kalau orang Jawa Tengah mengatakan, kalau menanyakan suatu pekerjaan itu, buatan pekerjaannya apa? Profesinya apa? Enggak. Sambiane nopo. Jadi pekerjaan itu cuma sambian. Sambian. Yang utama apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sangat banyak macamnya. Bekerja pun tatkala kita meniatkan mencari nafkah untuk mencukupi keluarga dengan niatnya ibadah, itu merupakan kewajiban seseorang, maka itu dinilai ibadah. Belajar, talabul ilmi, belajar apapun ya. Tatkala kita meniatkan ibadah, maka ada nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan talabul ilmi, jamaah sekalian, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Napa niku? Al-Qur'an. Pertama itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kita pelajari, dibaca. Dengan membaca kita pengen maksudnya apa? Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab, kita pengen mengetahui artinya Bismillah itu apa, gitu kan? Terus maksud yang terkandung dalam Bismillah itu apa? Kita pelajari. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu seperti apa? Kita pelajari. Oh ternyata berbeda. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu walaupun sama-sama kasih sayangnya Allah, akan tapi sifatnya berbeda. Ar-Rahman itu diberikan ketika di dunia. Semua makhluknya diberi. Tapi berbeda dengan Ar-Rahim, itu kasih sayangnya diberikan Allah Ta'ala ketika nanti di akhirat. Khusus hanya orang-orang yang beriman saja. Kemudian tidak lebih dari itu, kita menghafalnya, kita memperjuangkannya, Al-Quran itu. Tatkala ada orang yang menghina Al-Quran, kita bela. Dan ada juga kelebihan dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tentunya seperti itu. Kemudian dari As-Sunnah. Yang kedua As-Sunnah. Berjuta-juta hadis. Hadis itu sangat banyak sekali. Dari periwayat-periwayat yang sangat banyak pula. Dan kita dituntut untuk mempelajarinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan sunnah.
Hadis pun ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih. Macam-macam derajatnya. Mana yang kita bisa pelajari, mana yang kita bisa kita amalkan. Nek mboten belajar tidak akan bisa. Roh hadis dijalankan, ngerti hadis, ternyata dhaif, ternyata palsu, kan ngeten. Akhirnya sia-sia amalan kita. Dan yang pantas kita amalkan hanya hadis-hadis sahih, minimal hasan. Minimal baik dari derajatnya. Jadi perawi-perawi periwayat hadis niku mboten sekedar menyampaikan hadis nih. Beliau itu dikenal perilakunya seperti apa. Kalau dia dikenal satu kali atau beberapa kali pernah berbohong, maka hadisnya dianggap dhaif. Seperti itu, ngoten niku. Jadi periwayat hadis tidak seperti kita sekalian, ngoten niku. Kalau kita sekalian ngomongnya rada akeh kan ya. Jadi sering-sering mengucapkan yang tidak berfaedah, kadang-kadang seperti itu. Ngomongin ngalor ngidul. Itu hadis. Kemudian yang ketiga, ilmu faraid. Ilmu faraid itu apa? Ilmu yang mengajarkan, mempelajari tentang ilmu waris. Ilmu waris ketika ada harta waris, cara pembagiannya seperti apa? Dalam Islam diajarkan atau diajarkan seperti itu, cara membagi waris. Dan ini yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, ilmu waris. Dan sekarang sudah terbukti banyak dari kalangan orang-orang, bahkan orang muslimin sendiri, tidak mau ketika ada harta waris dibagi secara Islam. Ya. Sekarang apa yang banyak terjadi? Bagi roto aja kan katanya. Lanang wedok podo aja. Nah, di Islam tidak seperti itu, berbeda. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau ada orang tuanya, kalau tidak ada orang tuanya atau tidak punya saudara, ada lagi caranya. Itulah pentingnya mewaris. Dan 3 ilmu itu wajib kita pelajari, kaum muslimin rahmatullah. Pelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Makanya ada satu kajian itu tiap hari, walaupun 1 ayat, 2 ayat, belajar Al-Quran. Mengenal Al-Quran, tafsirnya dipelajari. Dan itulah majelis-majelis ketika kita mempelajari 3 ilmu tersebut, majelisnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pagi hari ini kita belajar mengenal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis-majelis seperti ini sepertinya kalau mungkin 1 jam, durasinya 1 jam, setengah jam atau 1 jam, kayaknya pun suwi ngoten 1 jam. Padahal ketika kita ngobrol tanpa arah, 1 jam itu tidak terasa, kan nggih? 1 jam tidak terasa, kecuali musyawarah, ada permasalahan kita pecahkan. Dan ketika kita mempelajari Al-Quran, kita akan mengetahui di dalam isi Al-Quran ada basyirah, ada kabar-kabar gembira. Yang mana ketika kita menjalankan ibadah perintahnya Allah Ta'ala, kita akan dijamin jannahnya. Itu sebagai basyirah. Pahalanya sekian, itu basyirah. Kemudian ada nadhirah, ada peringatan. Kalau kita menjalankan kemaksiatan, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa nanti di akhirat. Dan itu sering kita mendengar. Kayak wis biasa. Neraka, surga niku biasa kan ya. Allah iku mek kabaran tok. Kan terjadi nenek wis mati nek akhirat kan gitu. Kadang-kadang keimanan kita niku diuji di ayat-ayat seperti itu. Di Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan ayat-ayat yang menceritakan tentang jannah dan nar, jannah, surga dan neraka. Banyak sekali. Tujuannya apa? Supaya kita orang-orang yang beriman semakin kuat keimanannya, semakin yakin bahwasannya jannah itu hak,
wan naru haq. Surga itu benar adanya, janji Allah itu hak. Jannatu haq wan naru haq wa liqa'aka haq. Berjumpa dengan Allah itu hak. Bukan bohong, Allah Ta'ala janjinya dalam Al-Quran itu. Kemudian ada kisah-kisah para nabi, para sahabat-sahabat. Dan banyak kisah para nabi itu dicantumkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai ada surat Al-Anbiya. Suratnya para nabi nih. Kisah-kisahnya seperti apa? Kita pelajari. Kemudian karakter orang-orang di sekitar kita maupun kita sendiri. Ada orang musyrik, ada orang munafik, dan lain sebagainya. Cara berjual beli, itu ada dalam Al-Quran. Dan ketika kita semakin belajar, mboten tambah pinter sepertinya. Kadang-kadang karakter kita niku muncul, kayak kula jenengan niku kayak orang munafik kan ngeten niku. Ada sifat-sifat kita dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang ngomongnya kakean, kadang-kadang sok-sok bojo, kadang-kadang juga tidak amanah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang semakin mengkoreksi diri kita. Terus ketika kita mempelajari neraka, sepertinya kita tidak ada kesempatan untuk masuk neraka. Kita tidak masuk jannah. Kayak mlebu neraka. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita menggapai kesemuanya itu? Tentunya ada contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempelajari kesemuanya, kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Ta'ala menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kita merasa cinta kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut buktikan kalau kamu memang merasa cinta ataupun sayang kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulullah, jika adalah kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah seperti itu. Ikutilah Rasulullah, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, kita amalkan. Bukan hanya sekedar tahu, kemudian hanya sekedar tahu, kita campakkan seperti itu, bukan. Kita amalkan. Oh, sholatnya Rasulullah itu seperti apa? Oh, sendekapnya seperti ini. Ada yang di atas perut, ada yang di dada. Kemudian takbiratul ihramnya seperti apa? Mengangkat tangannya seperti apa? Ada yang sejajar dengan pundak, ada yang sejajar dengan telinga. Dan itu yang ada contohnya, tatkala ada perbedaan yang membawa rahmat. Ada contohnya, sholat-sholat yang kita lakukan itu. Di kalangan muslimin. Ya. Kalau saya perhatikan di kalangan jamaah sini mungkin semuanya ada ilmunya, sudah ada ilmunya. Kalau mungkin di luar, ngoten niku wis macam-macam nggih. Takbiratul ihram niku wis macam-macam. Cara mengangkat tangan niku wonten sing over. Allah, di atas telinga, bahkan di atas kepala. Enten sing males-malesan nggih teng mriki, ngoten niku. Dan itulah tolak ukur kita ketika kita sudah apa belum menjalankan sunnah, kan ngoten nggih. Dan sekarang banyak sekali kajian-kajian sunnah. Dan bab sholat niku merupakan bab-bab yang sangat penting, sangat urgent dalam saat sekarang ini. Kita bisa melihat ketika sholat Jumat ya. Sholat Jumat niku usia mungkin kalau TK mungkin wajar.
SD kelas 1 2 mungkin wajar. Kalau sekarang kita lihat SMP. SMP ini kan sudah rata-rata balik kan nggih. Dan itu wajib melakukan sholat. Dan kita perhatikan sholatnya ya nopo? Tolah-toleh. Nah, gitu. Sholatnya ini kujik tolah-toleh SMP. Usianya sudah balik. 13 atau mungkin 13 sampai 15. Kita bisa perhatikan. Minimnya pengetahuan mereka tentang sholat. Nah, ini buat PR buat kita sekalian. Sing duwe anak-anak kecil, kita didik. Mungkin putune, anaknya wis gede tadi putune. Kita ajarkan, kita ajak mereka niku ke masjid, mengenal cara mengatur shop seperti apa. Biar terbiasa ngoten nggih. Kalau kita ndak terbiasa shop rapet, koyoke risih kan nggih. Jejer kali dulure niku risih. Seperti itu. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah niku sekarang juga banyak dipelajari, di sisi lain juga banyak diabaikan. Maka bersyukurlah kita ketika mempelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kita ikuti pelajaran-pelajaran seperti itu. Amaliyah-amaliyah, itu dari sisi ibadah. Amaliyah-amaliyah keseharian kita. Kita amalkan. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, bukan. Tapi kita amalkan, kita niatkan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah taala ketika kita sudah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Bukan berarti mencintai kita. Hambanya Allah niku dicukupi kebutuhannya teng donya dibior-biorno mboten nggih. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang beriman walaupun sudah taat, walaupun kelihatan secara zahir sudah menjalankan ibadah, sholat ke masjid tiap waktu. Kadang-kadang kita perhatikan perekonomiannya biasa, bahkan lebih rendah, bahkan miskin kan gitu. Jadi tolak ukurnya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya bukan diberikan harta yang banyak ketika di dunia, bukan. Jadi tidak ada korelasinya ibadah kita dengan harta yang kita miliki, tidak ada korelasinya sama sekali. Kesehatan kita dengan kematian tidak ada korelasinya, kan gitu. Koyoknya sehat, bleger, blegernya sehat. Sering sekali kita menjumpai istirahat tidur tidak bangun, kan ngaten nggih. Sering ngaten niku. Sakit lama sekali, bertahun-tahun, tidak mati-mati juga banyak. Disitulah. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya antara kesehatan dengan kematian. Begitu juga ibadah kita dengan napa niku harta yang kita miliki ketika di dunia tidak ada korelasinya. Kadang-kadang kita baik ketika kita miskin dan rusak amalan kita, ibadah kita ketika diberikan harta yang banyak. Nek miskin njaluk ndongane sregep, ibadahnya sregep. Diuji, diberikan harta sedikit, ditambah sedikit, arang-arang jamaah, arang-arang ke masjid, kan ngaten ya. Jadi semakin jauh dalam beribadah. Jadi semua yang kita lakukan dalam ibadah niku kita niatkan murni hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaten ya. Murni ibadah. Jadi tidak ada korelasinya sholat sing sregep dekne sugih, ngaji sing sregep dekne napa niku dekne tenang, tidak seperti itu. Tenang dalam hati kita mungkin ya dicukupi oleh Allah Ta'ala. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub, kan ya. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala kita akan diberikan ketenangan. Itu janji Allah. Tapi bukan berarti masalah tidak ada, tidak seperti itu. Masalah tetap ada. Makanya kadang-kadang yang niku mengambil kesimpulan. Si fulan niku sakit seperti ini. Si fulan niku sakit. Oh, kok kakek mikir. Ya mesti, wong urip niku mesti mikir kan nggih. Kula jenengan niku lho kan
Walaupun sibuk ya nopo, profesi ini nopo, mesti mikir kan nggih. Mikir, mikir keluarga, mikir anak, mikir nopo mawon seharian. Sing dadi takmir nggih mikir masjite ngoten niku. Sing bendahara nggih mikir danae iki kok gak munggah-munggah iki. Gak nambah-nambah saldo iki. Semuanya berpikir. Jadi mboten berarti nek mikir terus loro mboten. Semua ada ukurannya, semua ada takarannya. Dan apa yang kita lakukan dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan hati kita, dengan bacaan Quran kita, tujuannya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya nanti di akhirat, ngoten niku. Jadi rugi nggih ketika kita menjalankan ibadah. Tujuannya cek didelok wong alim. Nah, tujuannya biar bacaan Quran kita didengar oleh orang lain, tidak seperti itu. Rugi kita. Hilang sama sekali, musnah. Maka niat merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam setiap amalan-amalan kita. Niat. Makanya dalam kitab-kitab fikih kan yang pertama dibahas niku napa? Niat. Sebelum menginjak bahasan-bahasan yang berikutnya, napa niku bersuci, ngoten niku toharo, kemudian sholat, puasa dan sebagainya, niat. Inna a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Nek niatnya rusak, nggih rusak amalan. Benar-benar dijaga, benar-benar diluruskan niatnya. Niat. Kemudian janji Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum, maka diampunkanlah, dihapuskanlah dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan ketika di dunia, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mengucapkan istighfar. Minimal berapa? Kalau Rasulullah mengajarkan minimal 100 kali dalam satu hari. Astagfirullah, astagfirullah. Kan enteng kan ya? Kalau kita ndak iman, mboten bakalan muni istighfar niku ndak bakalan. Banyak sekali di sekitar kita niku contoh-contoh mereka-mereka orang-orang yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita ya. Omongannya niku meso mawon enten gitu. Sepatutnya kita mengingatkan sebenarnya, ojo meso ae, Mas, ngeten. Eman. Istighfar ngoten niku. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kecil. Kita akan dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosanya. Yang tentunya dosa-dosa besar ketika kita sudah menjalankan bertaubat. Bertaubat memohon ampun tidak akan mengulanginya lagi. Dan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan sifatnya Allah ghafurun, maha pengampun. Seberapa besar pun dosa yang sudah kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan berjanji untuk mengampuninya. Kita sering mendengar cerita-cerita dari orang yang sudah membunuh 100 kali kan 100 orang. Dan ketika dia sudah mengetahui informasi dosamu akan diterima, diampunkan oleh Allah Ta'ala ketika kamu bertaubat memohon ampun. Nah, belum sampai di suatu masjid, dia akan menjalankan ibadah. Di dalam perjalanan dia mati kan ya. Dia mati, maka dalam satu kisah tersebut dia diampuni oleh Allah Ta'ala dan kemudian dimasukkan jannah. Jadi di perjalanan itu loh, kembali lagi kepada niat kan ya. Niatnya meminta ampun, bertaubat. Belum melakukan ibadah, belum melakukan sholat, maka di perjalanan itu dinilai ibadah sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berangkat sholat, diupayakan
di rumah niku sudah berwudu. Ngoten nggih. Jadi ketika kita melangkah ngongkel sepeda motor, ngongkel sepeda pancal niku sudah dinilai ibadah fisabilillah ngoten. Jadi hewan-hewan atau apapun yang di perjalanan kita itu mendoakan kita. Dan kemudian di masjid didoakan oleh para malaikat. Meminta supaya hamba tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat. Kaum muslimin jamaah subuh jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, yang kemudian apa yang kita sudah upayakan? Ibadah kita, ya, sholat kita, puasa kita, mungkin haji kita atau umroh kita, sedekah kita. Setelah kita sudah berupaya sekian lama, sekian banyak waktu yang sudah kita curahkan, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'ala Allah. Memohon senantiasa berdoa. Dan berdoa merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Senjatanya orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita senantiasa istiqomah sampai di akhir hayat kita. Sampai di akhir hayat kita selalu dalam keadaan beriman. Langkah-langkah kita dalam keadaan fisabilillah. Kita tidak tahu kan, ya, sampai kapan sih kita hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Dan jangan sampai kita merasa, aku ibadah lama, infakku wis akeh, sedekahku wis akeh, pasti saya akan masuk jannah. Optimis, boleh optimis, akan tapi yang kita capai, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala adalah rahmatnya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita juga menghitung-hitung sedekah kita berapa banyak sih, berapa juta yang sudah kita keluarkan. Ya. Sholat kita dalam satu waktu berapa menit sih? Ya, kalau subuh mungkin berapa menit? 5 menit, 10 menit, ya, kan tidak sampai setengah jam kan ya. Jadi mungkin kadang-kadang tidak nyocok dengan jannahnya Allah Ta'ala, tidak nyocok ini tidak sebanding. Tidak sebanding dengan janjinya Allah Ta'ala yang berupa jannah ini tidak sebanding. Kalau tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah niku dari sahabat ketika nanti di akhirat mereka sudah merasakan masukkan dia ke jannah dengan rahmatku, kan kata Allah seperti itu. Jangan masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku ke jannah dengan amalan-amalanku. Coba hitung para malaikat berapa amalannya ketika di dunia. Dan ternyata ketika di dunia tidak sebanding dengan janjinya Allah Ta'ala, jannahnya niku tidak sebanding dengan amalannya di dunia. Tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mengakui bahwasanya dia yang sudah mau dimasukkan jannah niku amalannya tidak sebanding dengan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong satu jannah niku nggih luasnya niku seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Yang kemudian fasilitasnya di jannah niku mengalir 4 sungai. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, beberapa sungai. Ada sungai air, ada sungai khamr, ada sungai madu, ada sungai susu. Fasilitasnya seperti itu. Apalagi nanti di jannahnya Aden. Jannah Aden, Masya Allah. Ya. Ini mungkin sebagai motivasi kita, orang-orang yang beriman, Jannah Aden. Itu di sekelilingnya ada menara-menara yang menjulang tinggi. Kemudian ada kebun-kebun yang sangat indah. Dan di situ ada 5.000 pintu. Khamsa, alfa, babun. 5.000 pintu. Dan setiap pintu ada 5.000 ibarah. Ibarah niku pakaian-pakaian yang agung.
pakaian-pakaian kebesaran. Jangan tanya fasilitas di dalamnya, semuanya tersedia untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semuanya disediakan hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dalam kisah-kisah sebelumnya, para nabi, Firdausil A'la, yang kemudian Jannatu Aden itu, orang-orang yang as-siddiq, disediakan untuk orang-orang yang sangat jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang dia itu menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang adil. Kita bisa masuk ke dalam salah satunya. Kalau mungkin para nabi, kita bukan para nabi kan ya. Mati syahid, syuhada, belum ada peluang untuk syuhada. Mungkin kalau mati dalam keadaan sakit, bisa dikondisikan syuhada. Kalau syuhada dalam perang, tidak ada kemungkinan kan ya, tidak ada perang di sini. Dan as-siddiqun, kita mungkin ada peluang. Berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian pemimpin yang adil. Dalam skup kecil mungkin di keluarga kita. Adilnya seperti apa? Nah itu ada tolak ukurnya masing-masing di dalam diri kita maupun dalam keluarga kita. Kalau mungkin memimpin desa, mungkin Indonesia, dari RI 1, enggak mungkin kayak ini. Terus mungkin seperti ini saja, dalam skup kecil kita memimpin keluarga kita. Kita berupaya menjadi orang-orang, menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan-amalan kita kecil, akan tapi ketika kita lakukan dengan istiqomah, maka itu menjadi pahala yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menjalankan dosa-dosa kecil, kita menitikkan satu nokta, satu titik kecil dalam kertas putih, satu lembar kertas putih, akan tapi setiap hari, setiap waktu kita titikkan satu, maka akan menjadi suatu nokta yang sangat besar, titik yang sangat besar yang terkumpul menjadi satu, akhirnya memenuhi satu lembaran putih tersebut. Satu dosa kecil, akan tapi ketika kita menjalankan setiap waktu, maka akan menjadi dosa yang sangat besar. Dan begitu juga amalan kecil ketika kita akan menjalankan setiap waktu, setiap hari, maka kita akan menjadi amalan yang sangat besar dan itu akan kita capai, kita dapat nanti di akhirat. Di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan kita, dari amalan fisik kita, yang ringan-ringan itu kita amalkan, katanya. Subhanallah, subhanallah, kan ringan kan ya? Dan itu akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat dari satu ayat, dengan tujuan kita menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan yang kecil maupun amalan yang besar. Nominal yang kecil ketika kita bersedekah, ketika kita amalkan dengan istiqomah, maka akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.